Syakur saat ini menjadi salah seorang ulama yang dibenci kaum Islamis di Indonesia. Dia dibenci karena menunjukkan bahwa Islam yang diturunkan di masa Nabi Muhammad sama sekali tidak sempurna. Dia dibenci karena menunjukkan betapa kuat persaudaraan Islam dan Kristen dalam sejarah Nabi. Dia dibenci karena mendorong umat Islam berpikir rasional dalam beragama. Dia dibenci karena berani membongkar apa yang selama ini sudah diyakini berurat berakar dalam masyarakat Muslim. Tokoh Islam yang nama lengkapnya Profesor Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA ini memang luar biasa mencerahkan. Dia adalah pemilik pesantren, sejak kecil adalah santri pondok, bicara dengan bahasa masyarakat awam, menempuh pendidikan tinggi di Timur Tengah, dan pikiran-pikirannya sangat kritis dan terbuka. Salah satu penampilan yang menggegerkan adalah ketika dia bicara di Mabes Polri awal November lalu. Kita semua masih bisa menyaksikannya di YouTube. Dia misalnya membantah keyakinan umat Islam selama ini bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ajaran yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengangkat isu panas di tengah-tengah umat, pernyataan dari dua orang yang ditokohkan oleh kelompok-kelompok liberal. Pertama, yaitu kita kenal sudah namanya, Buya Syukur. Yang kedua, Ade Irmando. Dalam sebuah ceramahnya, Buya Syukur ini berbicara terkait dengan Islam, bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna. Kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Ade Irmando, karena Buya Syukur di mata Ade Irmando adalah seorang tokoh panutannya, membenarkan apa yang diucapkan oleh Ade Irmando. Jadi membenarkan yang Ade Irmando membenarkan apa yang diucapkan oleh Buya Syukur. Ade Irmando membesarkan Buya Syukur dengan pendapatnya yang menyatakan Islam belum sempurna. Kalau kita kan gampang saja sebenarnya menilai. Kita lebih percaya Allah atau Buya Syukur atau Ade Irmando. Kalau berbicara Islam belum sempurna, kita lihat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah besar memahami Islam dengan katalog-katalog yang mereka bangun sebagai pembenaran. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, kata kamil itu sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Kita tahu sempurna itu artinya mengakhiri dari segala tugas kerasulan. Itu yang pertama, mengakhiri dari segala tugas kerasulan berkaitan dengan tauhid. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Jika kita cermati, kita pahami di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini Nabi, Rasul ditugaskan ke muka bumi tujuannya dalam rangka menyempurnakan agama
yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi urusan agama, urusan ubudiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sempurna, karena memang itu tugas utama Rasul. Jika dicermati seluruh isi Al-Quran, isinya itu dalam rangka membersihkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Bukan dalam pengertian lain kata sempurna itu. Kerasulan sebagai seorang nabi yang membawa risalah tauhid, itu yang sempurna. Karena memang seluruh nabi dan rasul itu tujuannya membersihkan tauhid dari segala bentuk kesyirikan. Bukan dalam hal-hal yang lain. Kalau kelak terdapat hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki, tentu perlu melihat isyarat-isyarat Al-Quran agar tidak menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu dicermati, dipahami oleh kita sekalian. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Ade Irmando, kata sempurna. Apakah ada manusia yang sempurna? Lebih-lebih apa yang dibuat oleh manusia? Tidak ada yang sempurna sampai sekarang. Dibuat hukum merah, larinya ke biru. Dibuat hukum biru, dirubah lagi. Mana ada manusia yang sempurna? Hampir seluruh dunia undang-undang itu dirubah-rubah, tidak menentu, disesuaikan dengan keinginan mereka masing-masing. Jadi apanya yang sempurna? Jelas lebih sempurna apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi perkataan al-yauma akmaltu lakum itu jelas berkaitan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kerasulan. Sebagai seorang rasul yang membawa bekal dari Allah Subhanahu wa taala meluruskan akidah umat yang bengkok. Karena memang sejak Nabi Musa, sejak Nabi Isa, atau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, pasti persoalannya adalah persoalan yaitu penyembahan kepada Allah yang diperkarakan oleh para nabi. Bukan yang lain-lain. Coba mulai dari nabi dahulu kala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipermasalahkan itu adalah persoalan bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Itu yang sempurna. Itu saja nggak ngerti. Dan akibat dari perkataan Buya Syukur dan Ade Irmando, ucapannya ini kemudian ditangkap oleh orang-orang luar Islam untuk melecehkan Islam. Jadi dengan sendirinya Ade Irmando ini menjelek-jelekkan Islam, dijual kepada orang-orang di luar Islam. Itu terbukti. Sekarang banyak orang-orang di luar Islam mengambil perkataannya Ade Irmando sebagai senjata. Ini bukti ketololan Ade Irmando. Ya. Dan juga ketidaktahuan Buya Syukur. Memberikan angin segar, menganggap bahwa mereka itu lebih baik dari kita. Padahal buta sejarah kedua-duanya ini. Kalau melihat, baca sejarah dari awal, bagaimana keganasan mereka ketika berhadapan dengan Islam, ini tidak pernah dipelajari oleh keduanya. Karena memang terbakar oleh asmara kasih yang ditawarkan oleh mereka. Warna merah dan warna hijau itulah, atau warna biru itulah yang membuat mata mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Yang penting bisa meraih keberhasilan dunia, kesuksesan dunia, walaupun harus menggadaikan agamanya sendiri. Orang yang seperti inilah kelak di hadapan Allah, baik Ade Irmando atau Buya Syukur, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala perbuatannya. Kalau di sini bisa berkelit, di hadapan Allah kelak tidak akan bisa berkelit. Jadi mereka ini dengan sendirinya menjelek-jelekan agamanya sendiri, menggadaikan kepada orang lain, memberikan angin segar kepada agama lain untuk terus-menerus menghantam Islam. Siapa itu dipertanyakan, siapa Ade Irmando? Mengapa demikian antinya dengan Islam? Itu juga dipertanyakan.
Sekarang ini banyak orang Islam berkedok, banyak orang-orang di luar Islam berkedok Islam, pakai syahadat segala dan sebagainya, KTP-nya Islam, tapi mereka sebenarnya bukan Islam. Itu banyak. Orang-orang fasik seperti inilah yang paling berbahaya dibandingkan dengan orang-orang di luar Islam yang nyata-nyata bukan Islam. Orang-orang yang berada di dalam tubuh umat Islam inilah yang sangat membahayakan umat Islam itu sendiri. Ketika mereka berbicara Islam atas nama Islam tapi menghantam Islam, ini paling berbahaya. Ini yang disebut munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka bersaksi, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau ini adalah Rasul Allah. Apa bedanya dengan Ade Irmando? Bersyahadat, syahadat dan sebagainya. Tetapi perbuatannya persis Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi persis Abdullah bin Ubay. Bagaimana dia sebagai seorang muslim justru bukan mengembangkan karakter Islam, mengembangkan cara berpikir orang-orang luar Islam untuk menghantam Islam. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Buya Syukur tadi, yang dianggap sebagai salah satu mitra terbaik dia di dalam memahamkan agama. Ini orang yang paling berbahaya, ini orang yang sangat menganiaya sesama umat Islamnya. Dulu kita lihat bagaimana begitu gembiranya seorang Ade Irmando ketika ada orang-orang yaitu dari LDNO pada waktu itu mengusulkan untuk memberangus Wahabi. Langsung dia mengucapkan alhamdulillah, betapa bencinya dia terhadap Islam. Nyata sekali siapa dia? Kita pertanyakan siapa dia gitu. Jadi kalau kita kembali kepada Islam yang sebenarnya, bukankah di zaman Nabi banyak sekali orang munafik yang memusuhi Nabi Muhammad terang-terangan ketika itu? Mereka itu apa dikarenakan? Yaitu dengan memberikan ucapan, yaitu qaulu khairil bariyah, yaitu ucapan sebaik-baik manusia. Padahal tujuannya untuk membelokkan otak manusia dari jalan yang benar ke jalan yang dibuat oleh mereka. Orang-orang yang khairil, yang seolah-olah khairul bariyah ini banyak sekali di zaman sekarang ini. Tujuannya tidak lain, mereka menyampaikan perkataan-perkataan untuk menjauhkan umat Islam dari Islam. Di dalam Al-Quran sudah banyak kalimat-kalimat. Perlunya hati-hati kita dengan bahasa-bahasa mereka yang seolah-olah santun, tapi tujuannya sebenarnya untuk menghancurkan kebenaran. Jadi jangan terpolarisasi oleh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Seindah-indahnya perkataan, belum tentu isinya itu tujuannya dalam rangka meluruskan pemikiran, tetapi seindah-indahnya perkataan yang dibuat bisa saja menjauhkan kita dari kebenaran. Barangkali ini saja komentar saya terhadap apa yang disampaikan oleh Ade Irmando, karena dampaknya, efeknya ini sudah diserap oleh orang-orang di luar Islam untuk menghantam Islam. Inilah hadiah Ade Irmando dan Buya Syukur kepada orang-orang di luar Islam yang paling membahayakan sekali bagi perkembangan Islam di Indonesia, yang sangat ditakuti oleh kedua-duanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.